preemptive action pertama Amerika bukan di Irak, di Aceh. Rupanya di dalam kapal ini, Pertomang itu telah ada pengkhianat juga. Namanya, karena dengan serangan di Kuala Batu itu yang meninggal sampai 300 orang. Rupanya orang Aceh ini. Begini, sebenarnya Amerika Serikat ini dari dulu itu negara dikdaya. Negara yang ingin tidak boleh ada pihak lain yang men-challenge dia. Ya kan? Jadi sebelum ada misalnya mereka mengadakan teror terhadap Afgan, terhadap Irak, kan negara lain, sebenarnya Amerika pertama melakukan tindakan intervensi di Asia itu di Aceh tahun 1832 pada bulan Februari, ya kan? Jadi kenapa? Sebenarnya itu tidak salah Aceh pada saat itu. Aceh terikat kepada perjanjian Anglo-Achinese Treaty Agreement tahun 1819. Jadi ini lebih kepada persaingan dagang terhadap lada. Jadi dalam Anglo-Achinese Treaty Agreement, di mana dikatakan bahawa perjanjian Aceh dengan Inggeris, bahawa Inggeris akan memberi perlindungan terhadap Aceh, tetapi Aceh berdagang dengan Inggeris. Sehingga waktu Amerika melakukan perdagangan dengan Aceh, dia datang ke Aceh pada bulan Februari 1831 dengan kapal dagangnya Friendship. Dia datang ke salah satu pelabuhan Aceh di Kuala Batu. Ini sebelum Amerika menyerang Kuala Batu, setahun setelah itu. Jadi pernah kapal perang Amerika itu datang berdagang dia sama dengan kapal perang Belanda, kapal perang Inggris, kapal perang Amerika, kapal perang Denmark, berdagang. Ini abad 19, tahun 1831 gitu, 1830, 1837 itu perdagangan lada yang hebat di Aceh saat itu. Bahkan dalam sejarah Aceh ada konglomerat terkenal saat itu yang dari Aceh, namanya Lebay Tapa. Dia menguasai 50% lada dunia. Lebay Tapa ini. Dia ekspor ke Salem, Amerika Serikat. Makanya hubungan dagang ini itu muncul antara Amerika dan beberapa pengusaha Aceh. Tapi ini diganggu oleh Inggris. Inggris mengatakan kalau ini dia tidak bisa monopoli terhadap lada ini. Maka dia termasuk memperingatkan Sultan Aceh saat itu, Sultan Muhammad, yang berkuasa 1824-1838. Dan mengingatkan bahwa supaya dia mematuhi terhadap perjanjian ini. Makanya kemudian kapal dagang Amerika yang bernama Friendship, ya kan, waktu mendarat di salah satu pelabuhan Aceh, Kuala Batu, sekarang Aceh Barat Daya, sekarang antara Susuh dan Kuala Batu, waktu mendarat ditahan oleh penguasa setempat. Bahkan terbunuh dia waktu saat terbunuh, sehingga kapten kapalnya Charles M. Endicott, ya kan, berusaha menyelamatkan kru kapalnya ini. Dan banyak terbunuh pada kru kapal daripada Friendship yang lagi berdagang di Kuala Batu, yang dianggap itu mengganggu perjanjian dagang saat itu antara Aceh dengan Inggris. Jadi saat itu Inggris kan, Amerika kan baru merdeka daripada Inggris gitu. Jadi ini masalah. Tapi kalau kita baca dokumen-dokumen Amerika, dianggap ini Aceh itu pirate. Ya kan, sebagai perompak kata kalau kita lihat dalam buku-buku Amerika misal yang ditulis oleh onerator, kan bahwa the pirate wines. Itu kisah kapal ini. Sehingga kapten kapalnya itu setelah dibunuh anak buahnya dibunuh di salah satu pelabuhan Aceh waktu berdagang itu, sehingga dia ini menyelamatkan, banyak-banyak diambil, kemudian melapor ke Amerika. Charles M. Endicott ini melapor pulang ke Salem, ya kan. Waktu tiba di Salem, dia menghadap kepada Presiden Amerika saat itu, yaitu Presiden Amerika nama itu Andrew Jackson, Presiden Amerika. Sehingga Presiden Amerika sangat marah. Sehingga Amerika melakukan preemptive action. Jadi preemptive action pertama Amerika bukan di Irak, di Aceh, tahun 1832. Jadi kejadian ini Februari 1831, tapi serangan Amerika ke Aceh itu tahun 1832.
Presiden Amerika langsung mengorder armada angkatan laut untuk menyerang Aceh. Dipimpin oleh kapal prigat dikirim ke Aceh, kapal Potomac, dipimpin oleh Commodore John Downes. Commodore John Downes dengan 300 orang prajurit dan 32 meriam isi penuh. Kalau sekarang sama seperti pasukan prigat lah. Ada prigat angkatan laut. Jadi prigat dikirim ke Aceh dan tiba di Kuala Batu pada bulan tanggal 5 Februari 1832. Dia tiba di Kuala Batu ini. Sampai di situ dia berpura-pura sebagai kapal Denmark. Seolah kapal dagang Denmark. Karena Denmark itu tidak ada musuh dengan Inggris dan Aceh. Ini kan sebenarnya persaingan dagang ini. Kemudian dia bisa merapat dan sebahagian daripada pedagang-pedagang Aceh pergi naik ke kapal Potomac ini untuk berdagang. Sampai di dalam kapal disandra kapal-kapal ini. Rupanya di dalam kapal ini Potomac itu telah ada pengkhianat juga. Namanya Panglima Adam, orang Aceh juga. Jadi dalam setiap serangan ini Aceh ini itu tidak pernah lepas dari adanya kelompok-kelompok yang kalau istilahnya luh-luh, ya kan, cuak kalau istilah sekarang, atau mata-mata. Jadi Panglima Adam ini telah memberikan informasi terhadap Potomac kepada Commodore Dow Jones tentang kekuatan benteng kerajaan Aceh yang ada di Kuala Batu. Ini. Jadi kalau perang Aceh itu ada Panglima Tibang dan Habib Abdurrahman, ya kan? Kalau sekarang mungkin ada juga, biar generasi selanjutnya yang menilainya, kan? Jadi kita ini ke sejarah ini kan no history without document. Tak ada sejarah tanpa dokumen. Jadi orang akan baca juga sejarah masa sekarang oleh generasi ke depan. Jadi makanya kita hati-hati dalam bersikap di Aceh ini, ya kan? Kita ini jangan sampai, kalau istilah bahasa Aceh, dituhi atau kubu dilego. Generasi selanjutnya akan melihat dituhi atau kubu kita, itu perlu jaga benar. Jadi kita dalam bersikap, bertindak, dalam bangun itu betul-betul kita pikirkan jangan hanya hidup pada hari ini, juga hidup pada masa yang akan datang. Kemudian oleh kapal terjadi perang, disebut dalam catatan Amerika itu perang Kuala Batu, Kuala Batu War. Perang Kuala Batu, bahkan perang Kuala Batu ini dibuat novel tahun 1901 karena itu peristiwa besar yang terjadi pada saat itu 1832. Dia perang dan orang Amerika meninggal 2 orang, luka-luka 11 orang dari 300 prajuritnya itu yang dikirim. Orang Aceh meninggalnya 150 orang, tapi kemudian Amerika membombardir Kuala Batu dengan yang ada meriam itu, sehingga 300 orang meninggal semua di benteng-benteng di sana. Dan itu pembalasan yang sangat kejam dilakukan oleh Presiden Amerika Jackson terhadap kerajaan Aceh Darussalam pada saat itu. Sehingga penguasa lokal namanya kalau dalam catatan sejarah disebut Mahomet. Kalau bahasa kita mungkin Muhammad, karena orang Barat Muhammad kan ditafsirkan Mahomet. Mungkin Raja Kuala Batu termasuk ikut meninggal dan 150 orang juga ikut meninggal di dalamnya. Tetapi orang Aceh tidak pernah lupa, tidak pernah teringat peristiwa itu. Sampai di Amerika, Kapten Dow Jones ini diserang habis-habisan oleh media Amerika terhadap tindakan dia yang barbar di Aceh. Tapi Presiden Amerika Jackson membela kebijakan daripada Commodore John Downes ini. 7 tahun kemudian, 1838, kapal dagang Amerika datang lagi ke Aceh. Peristiwa tahun 1832, jadi 1831 datang Friendship berdagang dan itu dibunuh sebagian pegawai daripada kapal Friendship ini. 1832 balasan dari Amerika, dari Presiden Johnson. 1838 kapal Amerika datang lagi berdagang ke Aceh. Dipikir udah aman. Orang Aceh udah lupa semua. Ya kan? Karena dengan serangan di Kuala Batu itu yang meninggal sampai 300 orang. Rupanya orang Aceh ini pendendam yang hebat. Pura-pura baik.
pura-pura baik, seolah-olah dibuat kerjasama dengan Amerika. Jadi buat kerjasama, jadi orang-orang semacam ini berlagak sebagai pasukan, sebagai pedagang. Naik ke kapal dagang Amerika yang datang ke Kuala Batu juga ke pelabuhan Aceh. Bahagian daripada pelabuhan. Dulu Aceh itu banyak pelabuhannya. Dari bandar, tapi hidupnya di bandar Aceh. Pelabuhannya sampai ke Semenanjung. Itu pelabuhan dagang. Dan datang di bawah pimpinan Kapten Wilkins. Jadi pasukan Aceh ini pura-pura baik sebagai pedagang, datang naik ke kapal Eclipse namanya. Sampai naik ke kapal, pertama dibilang kami tidak ada tujuan untuk jahat, tidak ada tuntut bela seperti dulu. Kan percaya di Wilkins. Sebenarnya Wilkins itu lagi sakit, lagi demam dia. Fever, kalau dalam bahasa itu fever. Diterima oleh co-pilot dia, kalau co-masinis lah. Co-masinis diterima naik kapal, sampai di kapal. Padahal senjata orang Aceh ini sudah disandra, sudah diambil. Tapi dibilang, ini kami naik ke kapal ini secara baik-baik, kita mau berdamai, kenapa senjata kami diambil? Akhirnya dikembalikan karena niat dibilang untuk damai, tidak ada masalah. Sudah ada senjata, langsung ditikam Kapten Wilkins. Jadi Kapten Wilkins ditikam sehingga dia meninggal. Dan akhirnya ini juga peristiwa Amerika yang ketiga ada Aceh. Jadi pertama friendship, anak buahnya meninggal, kaptennya selamat, bisa balik ke Salem, sampai di Salem melapor Presiden Amerika. Pada Agustus 1831 Presiden Amerika mengirim frigat angkatan lautnya untuk menyerang. Tiba 5 Februari 1832 nyerang, meninggal orang Aceh 300 orang, pertama 150 kemudian 300. Kemudian mereka senang balik, orang Aceh takut, ya kan? Ini orang Aceh udah takut, udah kita serang ini. Kan? Datang lagi berdagang dia 1808. Kaptennya juga dari Aceh masih dendam terhadap masa lalu itu. Dia tidak takut peristiwa yang lalu. Jadi orang Aceh ini makin ditekan itu makin melawan sebenarnya. Jadi cara menghadapi orang Aceh ini adalah betul-betul pendekatan budaya, jadi pendekatan antropologi, pendekatan agama. Jadi masuk ke dalam, dan itu yang dilakukan oleh Snok pertama. Kenapa dia bisa menaklukkan Aceh? Amerika tidak belajar, belum ada Snok saat itu. Karena Snok baru lahir kira-kira ini 1832, baru datang Snok ke Aceh itu 1891. Jadi itu pun karena salah kebijakan Belanda terhadap perang Aceh. Jadi Aceh perang sudah 10 tahun tidak dikuasai, baru dikuasai 8 km, Lamyong, Lambaru Kafe ke depan Loknga, baru kemudian Belanda sadar karena udah malu, kirimlah antropolog untuk mempelajari siapa orang Aceh. Maka pendekatan yang paling aman menakluki suatu wilayah adalah pendekatan antropologi. Makanya juga Aceh mau bangkit ke depan, harus kita belajar kembali struktur dan kultur masyarakat Aceh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.